Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Ya Allah, mungkin hari ini sing ngaos manfaat, kula dibagi manfaat. Ya Allah, panjenengan mudahaken ya Allah, panjenengan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mempelajari seperti yang saya janjikan kemarin, yakni juga permohonan saya supaya ngaji terus, terutama minggu ini, karena saya akan ngaji masalah kunci-kuncinya membaca kitab tentang fi'il mudhari yang tidak diterangkan di dunia, yakni tentang mu'tallam. Namun alangkah baiknya untuk dihafal betul. Sebelum ini, jadi membaca kitab itu difahami dulu bab kalam, terutama prinsip-prinsipnya. Apa itu kalam, terus apa itu lafal murakkab mufid waduknya, terus juznya kalam itu apa, isim fi'il huruf, lalu tandanya isim fi'il huruf. Ini cara membaca kitab yang kalau sampean ikuti, insya Allah khatam jurumiyah ini bisa baca kitab. Walaupun mungkin sampean dulu mondok sekian tahun karena banyak pelajaran. Nah, ini sekarang saya kasih tahu cara membaca kitab, ikuti saya. Insya Allah khatam jurumiyah ini kalau sampai ikuti dari awal sampai akhir bisa baca kitab. Nah, saya teruskan. Tadi apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, tandanya isim, tandanya fi'il, tandanya huruf. Terus i'rab.
I'rab rofa itu apa, nasab apa, jer apa, jazm apa, tandanya. Nah, kalau sudah itu nanti tunggu sesudah pokoknya mulai dari fa'il. Pelajari, tekuni bagaimana tahu fa'il, bagaimana tahu naib fa'il, bagaimana tahu mubtada khobar, sifat mausuf, dan seterusnya. Terus sampai praktekkan membaca kitab, jangan takut. Dampingi, bawa kamus. Insya Allah tamat jurumiyah ini, sampai ikuti, bisa baca kitab. Nah, di tengah-tengah itu, sebelum ke bab fa'il ke sana, kenali dulu pada prinsipnya yang kita olah. Yang kita olah itu kan kalimat toh. Nah, selain isim adalah fi'il, adalah huruf. Nah, kita fi'il sekarang ya. Fi'il itu wazannya. Ini harus hafal dulu. Orang cuma 6 kok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu wazannya kita. Fi'il yang sulasi. Sulasi mujarad dulu. Mazid fe gampang, merupai mazid fe gampang lah. Sulasi mazid fe itu gampang. Tambah 1, 1, 1. Yang penting bisa baca kitab itu, kenali ini dulu. Wazan. Wazan itu begini. Nah, sampai saya kasih tahu. Yang paling titik nadir. Fa'ala. Ini untuk menimbang. Ini namanya wazan. Semua lafal kembalinya kepada wazannya apa. Untuk mengetahui ini faedahnya apa, ini cara membacanya bagaimana, itu kembalinya pada wazan. Wazan itu timbangan. Ya. Kalau fa'ala yang sama seperti fa'ala apa? Doroba. Nah, fa-nya ini dikatakan fa fi'il, ini dikatakan ain fi'il, ini dikatakan lam fi'il. Itu patokan. Ini dikatakan fa fi'il, ini dikatakan ain fi'il, ini dikatakan lam fi'il. Minta maaf, ini ngaji untuk yang paling pertama sekali. Paling tidak pernah ngaji. Saya mulai dari situ. Biar gampang. Kalau sudah tahu ini adalah fa fi'il, in ain fi'il, lam fi'il, maka untuk melihat doroba, oh dot itu adalah fa fi'il, ro itu ain fi'il, ba itu lam fi'il. Paham ya? Satu lagi. Fa'ala, na, so, ro. Fa itu nun. Nah, ini namanya wazan, ini namanya mauzun, ini namanya timbangan, ini yang namanya ditimbang. Cara melihat adalah fa-nya, fa fi'il, nun, ain fi'il, dot, lam fi'il, ro. Nah, selanjutnya pokoknya yang seperti ini nih mauzun, ini namanya wazan. Sudah. Semua bahasa Arab, semua kitab, wazan itu cuma ada 6. Yang hurufnya 3. Wazannya itu hanya 6. Berapa? 1. Fa'ala. Diapal. Ini harus apa? Wazan itu fa'ala. Harus apal dulu. Wazan itu fa'ala. Nah, mudoreknya itu 1 berbunyi yaf'ulu.
hafalkan bener-bener. Fa'ala itu wazannya yaf'ulu. Satu. Yang kedua, fa'ala ini wazannya yang kedua adalah yaf'ilu. Yang ketiga, wazannya yaf'alu. Saya gede-gede ini loh mas. Harus hafal dulu. Yang fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di fathah, lam fi'ilnya di fathah. Intinya adalah di ain fi'il. Fa fi'ilnya di ain fi'ilnya di fathah. Yang berbunyi fa'ala. 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 Mudhoreknya ada 3, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Di dhamma, di fathah, di kasroh. Gampang kan? Nah, contohnya ini mauzunnya. Yaf'ulu mauzunu, utawi mauzunnya yaf'ulu iku nasara yansuru. Nasara ya. Fa'ala. Fa'ala. Nasara. Sama-sama di fathah. Mudhoreknya yansuru. Diperhatikan betul, jangan dientengkan dulu. Sebabnya ini nanti terus naik-naiknya kesulit-sulit. Yansuru, dihafal betul. Yaf'ulu, yansuru. Huruf mudhoranya di fathah, ya. Ain fi'ilnya disukun. Fa fi'ilnya disukun, ain fi'ilnya di dhammah, lam fi'ilnya di dhammah. Persis. Lam dhammah, ain dhammah, fa sukun, ya fathah. Jadi fa'ala yansuru. Ada lagi. Fa'ala berbunyi yaf'ilu. Doroba, ini di fathah lagi. Doroba, nasoro sama. Tapi tidak doroba yadrubu, tapi doroba yaf'ilu. Yadribu. Di kasroh. Di fathah lagi, fa'il apa? Madinya fataha. Mudhoreknya di fathah. Yaf'alu. Mauzunnya yaftah. Apa tidak mudah ngaji? Apa nggak bisa baca kitab? Cuman menghafalkan begitu. Fa'ala mudhoreknya ada 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'il. Dah itu aja. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Dibolak-balik. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Pokoknya fa'ala, fa'ala. Bukan fa'ula, bukan fa'ila, tapi fa'ala saja. Hafalkan betul ada 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Mudah sekali. Nah ini mauzunnya. Yang yaf'ulu mauzunnya berbunyi yansuru. Jadi nasara yansuru. Yang fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Yang fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Gampang.
Sambil jalan 3 itu hafalkan. Tadi fa'ala ya, yang ainnya di fathah, ain fi'ilnya di fathah. Sekarang yang di kasroh, yang fa'ila. Fa'ala sudah. Sekarang fa'ila, fa'ila. Fa'ala sudah, fa'ila sekarang. Fa'ala sudah, fa'ila. Yang fa'ila ini ada 2. Satu fa'ila yaf'alu. Yang kedua fa'ila yaf'ilu. Udah, yang ain fi'ilnya di kasroh berbunyi fa'ila. Mudhari'nya hanya 2. Alu ilu. Alu ilu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Sudah. 5 kan berarti kan? Contohnya fa'ila yaf'alu. Nah, apa yang fa'ila? Alima. Di fathah fa fi'ilnya. Lam di kasroh ain fi'ilnya. Ma di fathah lam fi'ilnya. Kalau fa'ila mudhari'nya ikut yaf'alu, berarti alima ya lamu. Ain fi'ilnya di fathah. Fa'ila ya'lam. Fa'ila yaf'alu, mauzunnya ya'lamu. Yang kedua fa'ila yaf'ilu. Contohnya lagi fa'ila hasiba. Intinya ain fi'ilnya di kasroh. Ain fi'ilnya di kasroh. Ikutnya yaf'ilu. Apa? Fa'ila yaf'ilu. Ain fi'ilnya di kasroh. Berarti yahsibu. Yahsibu. Sudah. Di fathah, di kasroh. Yang alamu yahsibu di kasroh. Ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di kasroh. Jadi fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Habis 5. Artinya apa? Ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Diingat betul, tidak ada fa'ila yaf'ulu yang di dhammah, tidak ada. Jadi yang ain fi'ilnya di kasroh berbunyi fa'ila, mudhari'nya 2, yaf'alu dan yaf'ilu, tidak ada yaf'ulu. Fa'ila yaf'ulu sedunia tidak ada. Enak toh? Sudah selesai. Fa'ila yaf'ulu tidak ada. Yang ketiga, sesudah fa'ala, fa'ila, sekarang tinggal 1 fa'ula. Fa'ula. Fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di dhammah, lam fi'il pasti di fathah. Karena al-madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi harus di fathah selamanya.
Yang fa'ula hanya satu yaf'ulu. Jadi tidak ada fa'ula yaf'alu, nggak ada. Fa'ula yaf'ilu, nggak ada. Fa'ula hanya yaf'ulu. Mudah sekali. Jadi fa'ula hasuna. Hasuna. Ain fiilnya di dhamma. Fa fiilnya di fathah. Lam fiilnya di fathah. Yaf'ulu karena di dhamma satu-satunya berarti yah sunu. Lengkaplah sudah. Harus tahu betul kalau wazan sedunia untuk sulasi mujarrad itu hanya ada 6. Fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu, terus yang fa'ila hanya 2. Fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ilu. 5. Yang keenam, yang ain fiilnya di dhamma fa'ula hanya bertempat pada satu tempat, yaf'ulu, fa'ula, yaf'ulu. Nah ini mauzunnya, yang suruh, yadribu, nasara yang suruh, daraba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu, hasiba yaksibu, hasuna yaksunu, sesuai dengan wazannya masing-masing. Sudah. Sampai bisa baca kitab sudah itu. Hafal itu. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Mudah sekali. Ayo aku mondok pirang-pirang tahun tak iso ngaji, sekarang bisa ngaji. Ini dibenerkan dulu, ditengok episode pertama, dipelajari betul, ditulis, terus menginjak kedua, ketiga, bisa menyusul ini semua. Tamat kitab ini jurumiyah, baca kitab, insya Allah bisa. Jangan lupa Fatihah terus ke Mbah Durmuji Ibrahim. Insya Allah baca kitab. Apa tadi Mas? Bentar, minum. Ya Allah. Bismillah. Ini buktinya penting. Kalau sampai nggak hafal itu, nggak bisa naik ke sini dong. Wazan fa'ala. Yang pertama adalah mudhari'nya yaf'ulu. Sesudah itu yaf'an. Sesudah itu yaf'ilu atau dibalik. Sesudah fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nah, kita sekarang belajar yang yaf'ulu. Saya nanti atau besok hanya untuk yang mutal. Hanya untuk yang mutal. Nah, fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu ini fi'il mudhari'.
untuk berbicara. Nah, yang menunjukkan zaman sekarang atau yang akan datang, keterangannya sudah. Otomatis yang akan diajak bicara, orang yang diajak bicara, yang dibicarakan itu yang namanya manusia. Caranya begitu, Mas. Merealisasikan dengan kehidupan. Orang yang diajak bicara itu ada kalanya tidak ada di depan, ngerasani coro jomone. Berarti yaf'ulu ini karena fa'ilnya tidak ada di depannya, orang yang diajak bicara langsung, berarti wakilnya ghaib. Ghaib itu tidak ada di depannya. Ini ngaji gampang-gampangan, tapi praktek membaca kitab ghaib, orangnya tidak ada. Ghaib itu tidak ada. Yang namanya ghaib itu tidak ada. Nah, orangnya ghaib itu yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan itu orang satu, kan wong ngrasani itu kan sing ngono wong siji to ya. Kadang-kadang ya orang dua. Kadang-kadang orang banyak yang kita bicarakan. Kalau orang satu namanya mufrad. Ya. Nah, yang kita omongin itu siapa? Gak ada orangnya. Ghaib, mufrad ghaib. Orang satu yang tidak ada, itu namanya mufrad ghaib. Terus yang tak omongin mau sapa itu? Orang laki-laki apa perempuan? Oh, yang kita omongin adalah laki-laki. Berarti namanya mufrad mudzakkar ghaib. Di mana yaf'ulu? Yaf'ulu ini waqi'. Yang kita omong itu waqi', kenyataan. Waqi' itu kenyataan. Waqi'-nya, kedudukannya, kenyataannya adalah mufrad dan mudzakkar dan ghaib. Keterangannya mufrad adalah orang satu, mudzakkar adalah laki-laki, ghaib orangnya tidak ada. Apa tidak bisa baca kitab begini mudahnya? Apa tidak eman-eman kalau nggak ngaji? Ya. Yaf'ulu itu tulisannya mufrad mudzakkar ghaib. Nggak usah berdiri, saya capek. Terus yang kedua adalah orangnya nggak ada, ya, dikatakan ghaib. Dan yang kita bicarakan orang dua, berarti dikatakan tasniyah. Yang kita bicarakan adalah dia orang laki-laki, maka dikatakan tasniyah mudzakkar ghaib. Yaf'ulu yaf'ulani. Ini tasniyah dan mudzakkar dan ghaib. Diingat terus. Yang asalnya rofa memakai dhammah, fa'ilnya kan tidak ada ya. Ghaib ya. Ini fa'ilnya huwa. Orangnya nggak ada ya. Ini fa'ilnya alif. Diingat terus. Alif ini fa'il. Namanya alif dhamir. Dia tidak sekedar alif, bukan alif huruf hijaiyah, tapi alif ini adalah isim dhamir dan wakilnya tasniyah. Ini fa'ilnya.
bukan sopo huma, bukan sopo hua, yaf'ulani wis nindakake sopo alif. Alif ini isinya dua laki-laki, sopo wong lanang loro. Ini harus kamu hafal betul sebelum nanti bicara yaghzuwani, masalah mutalfa, mutalam ini, mutalwawi, mutalyai. Kalau udah hafal ini bingung nanti sampai. Ini hafal betul. Jadi saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang. Tujuannya ngaji kan bukan cepet hafal. Tujuannya ngaji bisa baca kitab. Nun ini adalah ganti daripada dhammah. Nun kenapa ganti sama dhammah? Dhammah alamat rofa, nun juga alamat rofa. Dah. Yang jamak yaf'uluna. Yang kita ajak bicara, yang kita omongkan orangnya nggak ada, itu namanya ghaib. Yang kita bicarakan orang banyak, itu namanya jamak. Yang kita bicarakan adalah laki-laki, itu namanya mudzakkar. Nah, jadi yaf'uluna ini adalah waqi'ahnya adalah jamak mudzakkar ghaib. Fa'ilnya adalah waw. Bukan hum, tapi waw. Nun sama seperti nun di sini, alamat rofa. Waw alif sama dikatakan syekh mayungkilu i'roban. Nah, kalau sudah tahu itu, ayo kita tasrif. Yaf'ulu mufrad mudzakkar ghaib. Yaf'ulani tasniyah mudzakkar ghaib. Yaf'uluna jamak mudzakkar ghaib, laki-laki semua. Sekarang yang perempuan, taf'ulu wahdah muannasah ghaibah, taf'ulani tasniyah muannasah ghaibah, yaf'ulna. Ingat-ingat, hati-hati. Bukan taf'ulna, yaf'ulna. Ini beda sendiri. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu. Ya ini ghaib, ghaibah, tapi dia tidak taf'ulna, tapi yaf'ulna. Orang sering tersesat di sini. Diingat, yang ghaibah taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, yaf'ulna. Ini diingat betul, jangan taf'ulna. Yaf'ulna diingat betul, di jamak muannasah ghaibah ini ya diingat betul. Siapa yang kita bicarakan tadi? Adalah orang yang tidak ada di depan kita, orangnya ghaib laki-laki, dan orangnya ghaib perempuan, namanya ghaibah. Ini sama-sama isim dhamir. Kalau orangnya di depan kita, namanya orang yang diomongi, dikatakan apa? Mukhatab. Yang enggak ada ghaib. Anta itu begini. Kamu itu begini. Kamu orang dua itu begini. Kamu semuanya itu begini. Itu namanya mukhatab. Jadi taf'ulu itu mufrad mudzakkar ghaib. Fa'ilnya anta, mustatar wujub. Taf'ulu fa'ilnya anta, dhamirnya mustatar wujub, disimpan dengan wajib. Taf'ulani
fa'ilnya alif. Taf'uluna fa'ilnya wawu. Taf'ul mufrad mudzakkar mukhatab. Taf'ulani tasniyah mudzakkar mukhatab. Taf'uluna jamak mudzakkar mukhatab. Terus kalau yang kita ajak bicara, orang di depan kita dikatakan mukhatab, posisi dia situ apa adalah orang perempuan, maka dikatakan apa namanya mu'annas. Ya, taf'alina, taf'ulina. Ingat dari wazan yaf'ulu, wahdah mu'annasah mukhatabanya berbunyi taf'ulina, bukan taf'ilina, bukan taf'alina, tapi taf'ulina, karena ain fi'ilnya tadi di dhamma. Ain fi'ilnya ikut wazan yaf'ulu. Ya-nya ini ya waqi' wahdah mu'annasah mukhatabah. Taf'ulina. Yang saya ceritakan tadi semua itu mahalnya rofa. Bukti rofa pokoknya kalau di depannya tidak ada amil nasab, an, lan dan seterusnya, atau amil jazm, lam, lama seterusnya, dikatakan amil maknawi tajarrud. Tidak adanya amil nasab dan amil jazm, itu namanya amil maknawi tajarrud. Amil maknawi tajarrud itulah yang merofakkan fi'il mudhari'. Semua yang saya tulis itu rofa, karena nggak ada amil nasab dan nggak ada amil jazm. Nah, lafaz taf'alina, taf'ulina ini mahalnya rofa. Taf'ulu, bila mana ada fi'il mudhari' fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi'il mudhari' idza tasala bihi fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a fi'il mudhari' wa jam'i tafsiri wa jam'i nasami wal fi'il mudhari' illa lam yatasil bi akhirih syai'un. Ini tidak bertemu syai'un. Wa amanunu fatakunu alamatan lirafi fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Alif dhamir tasniyah berbunyi yadriban. Au dhamiru jam'in yadribuna. Au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau bertemu ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah. Ini tadi bicara apa? Pakai apa? Wahdah muannasah mukhatabah. Lafaz taf'ulu terus. Jangan taf'ulu kan ketemu dengan ya.
ya ini dikatakan taf'ulina. Ini loh mas, namanya ya, domir, wahdah, mu'annasah, mukhotabah. Ini ya-nya. Taf'ulina ini ya, domir. Begitu bilang ya domir, berarti taf'ulinya fa'ilnya ya. Karena ini fa-nya adalah, ya-nya adalah ya isim domir. Isim domir itu fa'il. Fa'il itu ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Lah kok di dalam fi'il mudhari ada isim domir, maka disitulah dijadikan fa'il, namanya fa'il isim domir. Jadi taf'ulina fa'ilnya adalah ya. Taf'ulina agawe nindakake sopo siro wadon siji. Kata-kata sopo siro wadon siji itu ya ini. Jenenge ya domir wahdah mu'annasah mukhotabah. Penting toh? Gampang toh? Bila mana bertemu dengan ya ini, maka alamat rofaknya memakai ini. Nun ini gantinya domah. Makanya dikatakan wa amanu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i. Ya ini wa amanu. Idza tasola bihi dhamiru tasnyatin au dhamiru jamin au dhamiru mu'annasatil mukhatabah. Rafa'nya ditandai memakai nun. Selesai. Jadi taf'ulu berbunyi taf'ulina. Kalau sampean cerdas bertanya dong sama saya. Lebah tadi kan taf'ulu. Dimasuki ya kan berbunyi taf'ului. Alamat rofa berarti taf'uluina bah. Kok enggak tanya? Taf'uluina. Kan begitu kan? Taf'ulu kemasukan ya berbunyi taf'ului. Dikasih nun alamat rofa berarti berbunyi taf'uluina. Tapi kok bunyinya taf'ulina bah? Oh, domahnya ini kan lam fi'il. Mestinya perubahan i'rab itu kan bilang iya kalau alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Kalau tidak bertemu wawu domir jamak, alif domir tasnya, domir wadah muannasah mukhotabah, fi'il mudhari' rofa'nya memakai domah taf'ulu. Alamat rofa'nya itu di lam fi'il. Tapi begitu bertemu dengan syai'un alif domir tasnya, wawu domir jamak, ya domir wadah muannasah mukhotabah, tidak memakai domah. Domahnya dibuang, diganti nun. Maka nun sebagai gantinya domah. Jadi taf'uluina domah di sini bukan harokat i'rab. Ya, tapi domah ini aslinya daripada domahnya yang asal alamat rofa tadi. Domah terus berubah berbunyi taf'ulina, ya itu tidak mau bersamaan dengan domah. Jadi ya harus didekatkan orang yang sama dengan ya. Seperti keterangan kemarin, wawu itu lahir dari domah. Fathah alif itu lahir dari fathah. Begitu pula ya lahir dari kasrah. Maka wa ilalu kulibat domatul ya kasrotan. Ilate lil mujanasah untuk menjinisi atau untuk apa? Litanasubi. Bangsani hurufnya ya sama. Hulamu, hulami. Ja'a hulami. Ya sama. Hula
moy. Gulamun li sama. Wa ilalu khudifat titanwinu, tanwin harus dibuang karena tempatnya di tanwin ditempati mudhof ilaih. Karena yang namanya idhofah sendiri, kullu kalimat ini nazala sanihima manzilatat tanwini mimma qabla. Setiap kalimat dua, kalimat yang kedua rupanya ya mutakalim menempati tempatnya tanwin, maka tanwin harus dibuang. Berbunyi hulamu li. Walamu lan dibuang apa lam ilade lil idhofah. Apa lil? Apa namanya? Hulamun li wa ilal khudifati tanwin idhofah walamu li tahfif. Untuk memudahkan berbunyi hulamoy. Berbunyi hulamoy. Gak mau orang Arab baca begini. Ja'a hulamoy. Maka domah alamat rofa tadi diganti kasrah. Wa ilalu ubdilat domatul min kasrotan ilate lit tanasubi utolil munasabah. Berbunyi hulamoy. Ya harus membutuhkan kasrah, tidak mau domah kasrah hulamoy. Ini juga begitu, taf'ulina asalnya taf'uluina karena rofa. Taf'uluina. Maka kenapa kok berbunyi taf'ulina? Nah, ini membutuhkan harokat yang membangsani ya. Ubdilat dhammatul lam kasrotan berbunyi taf'ulina. Nah, begitu. Taf'ulani tasniyah mu'annasah mukhatabah. Ya. Tasniyah mu'annasah mukhatabah. Biasa fa'ilnya alif, nun alamat rafa. Sekarang taf'ulna. Taf'ulna. Taf'ulna apa? Jamak muannasah mukhatabah. Taf'ulu mufrad mudzakkar ghaib, taf'ulani tasniyah mudzakkar ghaib, taf'uluna jamak mudzakkar ghaib. Salah mulutnya. Taf'ulu mufrad mudzakkar mukhatab, taf'ulani tasniyah mudzakkar mukhatab, taf'uluna. Ini loh, ini. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulu jamak mudzakkar mukhatab. Taf'ulina wadah muannasah mukhatabah keterangan yang tadi. Taf'ulani sudah biasa. Tasniyah muannasah mukhatabah. Tinggal satu taf'ulna. Asalnya taf'ulu, Mas. Taf'ulu. 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 Astagfirullahaladzim. Taf'ulu. Terus berbunyi taf'ulna. Kok bisa toba?
Taf'ulu itu fi'il mudhari', taf'ulna itu fi'il mudhari'. Taf'ulu itu waqi' mufrad mudzakkar mukhatab. Taf'ulna itu waqi' jamak muannasah mukhatabah. Ya. Dah. Mahanya rofa. Taunya rofa, di sini tidak ada amil nasib, di sini tidak ada amil jazm. Sama juga taf'ulna, ini juga mahal rofa. Waqi' jamak muannasah mukhatabah, di sini mahalnya rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada amil nasib dan amil jazm. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ngaji kok enteng banget. Rumangsamu enteng. Kan gitu. Sekarang dibuktikan. Begitu naik dikit, kalau sampai nggak apa tadi, Jutra, ya kecut ngaji suwe-suwe nggak merokok, kan begitu. Begitu mas. Persoalan lagi. Kalau taf'ulu jelas dong, rofaknya memakai dhamma. Lah ini loh. Perlunya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Belajar itu harus tahu mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Itu dibawa terus. Ini fa fi'il. Taf'ulna fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini fa, ini ain, ini lam. Makanya apa tadi, Mbak? Makanya apa artinya dari rofa? Harusnya apa? Didoma. Lah ini kok disukun toh, Mbak? Taf'ulna. Kowe. Taf'ulna kok disukun? Ini bukankah alamat rof, bukankah ini rofa? Tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazm. Kenapa lam fi'ilnya kok disukun? Maka harus tahu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang ngaji tadi jangan diketawain, jangan diremehkan. Kamu harus tahu fa fi'il mana, ain fi'il mana, lam fi'il mana. Itu baru sulasi. Belum sulasi masih fair. Belum rubai. Prinsipnya itu ada di fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sampai ngapal fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, bisa baca kitab mas. Ikutin saja, bisa baca kita, tidak sulit. Yang kamu jemukan tadi kemarin adalah syek. Maka syek itu harus difaham betul. Kalau bertemu dengan wawu dhamir jamak, alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah, tiga tadi namanya wawu dhamir jamak, alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah, itu dikatakan syekh mayukilu i'rabah. Syekh yang memindah mu'rabnya fi'il mudhari', ya, dari dhammah menjadi nun, itu syekh mayukilu i'rabah. Syekh itu ada dua. Satu syekh mayukilu i'rabahu, yang kedua adalah syekh mayujibu bina'ahu. Syekh mayujibu bina'ahu itu ada ya nun taukid mubasyir dan nun jamak inas. Nun yang waqi' jamak, yang mu'annas. Taf'ulna ini waqi'nya jamak mu'annasah mukhatabah. Nun di sini adalah nun
jamak muannasah mukhatabah. Apa tugasnya nun jamak muannasah mukhatabah? Adalah syai' ma yujibu bina'at, syai' yang mewajibkan mabninya fi'il mudhari'. Maka taf'ulu rofa memakai dhamma begitu bertemu dengan nun jamak inas, nun syai' ma yujibu bina'ahu, syai' yang mewajibkan mabninya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' yang asalnya dhamma sekarang mabni sukun dikarenakan nun. Gitu. Mosok sih iso maca kitab kok ndak mau tenan kebangetan, tak seneng karo Allah. Bisa baca kitab. Orang kalau tahu nahu sorof itu tidak hanya bisa baca kitab, Mas. Bengkelnya kitab, artinya apa? Oh, ini percetakannya yang salah. Oh, ini orang baca kitab kiainya salah, gurunya salah. Siapapun yang baca kitab pasti ketahuan benar dan salah kalau sampean tahu nahu sorof. Karena benar dan salahnya baca kitab itu ada di nahu sorof. Jadi pakar nahu sorof itu pasti pakar kitab. Nah, tinggal akhlaknya, tinggal tawaduknya, tinggal ikhlasnya di depan Allah. Tidak perlu viral. Woi, ku alim, ku pinter, tidak perlu begitu. Tapi di depan Allah dan sesungguhnya dia orang alim. Jadi hati-hati dengan orang alim itu, ya, ora dong sing serbane gede, ora sing dicucupi tangane, belum tentu wong nuthuk-nuthuk akeh do pinter ngaji, Mas. Nah, jadi sampean asik-asik jual warung, jual kopi di pinggir jalan, tolabul apa? Kalau cara Gusmi, tolabul halal, malam-malam jualan kopi anak-anak muda di kafe, jualan kopi di pinggir jalan apa warung kopi. Ya, dikasih lilin, dikasih lampu uprik sambil menghafalkan nahu. Wah, mulia banget. Sedikit mula tua sedikit punya apa namanya? Punya uang. Nah, usaha yang lain sudah bisa baca kitab. Sambil nyupir, belajar, waktu kosong, belepotan, satu lafal dibaca. Sambil mau tidur dibaca, bisa. Tidak harus ada di pondok. Pondok kan sudah sampai. Nah, ayo belajar. Sama halnya, sampai tidak ada di depan saya bisa ajak bicara. Kayak saya ada di depan. Kenapa? Di nahu ada ghaib, ada ghaibah, ada mukhatab, ada mukhatabah. Taf'ulna itu loh. Tinggal af'ulu, naf'ulu. Ya, af'ulu wakil mutakalim wahid, fa'ilnya ana. Naf'ulu mutakalim al-ghaib. Nahnu. Udah. Sampai pelajari malam ini, siap betul, dikoreksi pelan-pelan, apa wawu, apa alif, apa nunnya, dari yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, apal betul, faham betul, besok baru menginjak mu'tal. Ya, mu'tal. Nanti ada mu'talam ini. Mutalam yang nakis namanya. Nah, nakis itu nanti yang nakis wawi seperti apa, nakis saya seperti apa, nakis alif seperti apa. Nah, kalau membutuhkan rofaan ini, begitu juga nasabnya. Begitu habis nasabnya, jazmnya. Begitu melanjutkan nanti apa namanya, jar, terus fa'il, naib fa'il, mubtada khobar sampai mafudot, praktek nomor kitab bismillah bisa. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NB besok ngaji terus, teman-temannya diajak ngaji.